Oke, selamat datang semuanya. Ini adalah video talk show yang kami buat untuk tugas agama dari kelompok Agustinus. Jadi di talk show ini kita akan membahas beberapa topik yang sebenarnya cukup menarik tapi juga kontroversial. Kita akan bahas mengenai teori dan juga praktik ateisme, di mana kita akan bedah itu apakah ateisme itu bisa dinyatakan logis secara filsafat, entah secara sains. Kita akan dengarkan argumen-argumennya dan juga akan ada sedikit kritik mengenai ateisme sendiri, di mana kita akan temukan apakah adanya kelemahan di argumen-argumen tersebut. Dan di sini kita selain itu juga akan bahas pandang percaya gimana cara kita percaya Tuhan berdasarkan pandang daripada Thomas Aquinas. Untuk itu saya sudah mengundang beberapa narasumber, di mana untuk Valeri sendiri yang akan menyatakan bagaimana pandangannya menurut dia tentang Tuhan, dan di mana dia akan membagikan argumen dia sebagai seorang ateis, dan juga Fadel yang akan mengkritik, yang akan menemukan adanya kelemahan-kelemahan di argumen yang dimiliki oleh Valeri. Sementara empat orang lainnya, aku ada William, Ahmad, Jeff, dan juga Clarissa yang akan membagikan pandangan mereka membuktikan bahwa adanya Tuhan berdasarkan daripada argumen yang dimiliki oleh Thomas Aquinas. Oke, mungkin kalau gitu kita mulai aja. Jadi dua narasumber yang pertama kita akan ajak, yaitu si Valeri dan juga Fadel, di mana Valeri dukung ateisme dan Fadel yang akan mengkritik. Mungkin kita boleh mulai aja. Bagaimana pandangan Anda mengenai ateisme? Boleh, Valeri? Baik, jadi saya akan memulai untuk menjelaskan bahwa ateisme, khususnya ateisme teoritis, itu adalah kesimpulan yang rasional berdasarkan filsafat dan sains. Jadi misalnya seperti Sigmund Freud, dia berpendapat bahwa kepercayaan kepada Tuhan hanyalah ilusi psikologis. Manusia menciptakan konsep Tuhan karena membutuhkan figur ayah yang kuat sebagai perlindungan dan ketidakpastian hidup. Jadi dengan kata lain, Tuhan tuh bukan realitas objektif, tapi proyeksi dan kebutuhan emosional manusia. Tidak hanya itu, Karl Marx itu menyebutkan bahwa agama itu, candu masyarakat. Jadi, agama tuh seringkali digunakan oleh, kelompok yang berkuasa untuk mengendalikan, rakyat agar tetap patuh terhadap sistem yang tidak adil. Jadi kita bisa lihat banyak contoh dalam sejarah di mana, agama tuh digunakan untuk membenarkan perbudakan, diskriminasi dan penindasan terhadap kaum minoritas. Oke, saya rasa argumen ini perlu dikritik ya lebih dalam. Pertama, jika kita mengatakan bahwa kepercayaan kepada Tuhan hanyalah ilusi psikologis akibat kebutuhan emosional, maka kita juga bisa menerapkan logika yang sama kepada ateisme. Bisa jadi ateisme juga merupakan mekanisme psikologis untuk menolak otoritas Tuhan dan hidup tanpa aturan moral yang absolut. Banyak ateis yang lahir dari kekecewaan terhadap agama bukan karena analisis rasional yang benar-benar objektif. Jadi, apakah ateis benar-benar logis atau hanya reaksi emosional? Kemudian, soal Karl Marx yang menyebut agama sebagai alat penindasan, kita tidak bisa menggeneralisasi seperti itu. Justru banyak gerakan keadilan sosial lahir dari agama. Contohnya, Martin Luther King Jr. dalam perjuangan hak sipil di Amerika Serikat, Mahatma Gandhi dalam perjuangan kemerdekaan India, bahkan gerakan anti-apartheid di Afrika Selatan dipimpin oleh tokoh-tokoh religius. Sebaiknya kita harus melihat sejarah juga negara-negara dengan ideologi ateis seperti Uni Soviet dan Cina di bawah Mao Zedong justru menekan kebebasan beragama dan melakukan pelanggaran HAM dalam segala besar. Jadi, apakah benar-benar agama adalah candu masyarakat atau ateisme yang justru digunakan untuk menekan masyarakat dengan lebih keras? Tapi, kalau untuk sains telah membuktikan bahwa Tuhan tidak diperlukan untuk, menjelaskan dunia. Misalnya, teori evolusi Darwin menunjukkan bagaimana kehidupan berkembangan tanpa campur tangan Tuhan. Terus, ada hukum-hukum fisika yang bisa menjelaskan bagaimana dalam, alam semesta berfungsi tanpa harus menyertakan konsep ketuhanan. Jika kita bisa memahami dunia hanya dengan sains, bukankah Tuhan menjadi tidak relevan?
Ini kesalahpahaman yang sering terjadi. Sains memang bisa menjelaskan mekanisme alam, tetapi tidak bisa menjawab pertanyaan fundamental. Mengapa alam semesta ada? Mengapa ada hukum-hukum fisika yang begitu teratur? Banyak ilmuwan besar dalam sejarah seperti Isaac Newton dan Albert Einstein justru percaya pada keberadaan Tuhan atau kecerdasan yang lebih tinggi. Bahkan beberapa fisikawan modern mengakui bahwa keteraturan alam semesta ini terlalu sempurna untuk jadi secara kebetulan. Jika kita benar-benar menggunakan akal sehat, bukankah lebih masuk akal untuk berpikir bahwa ada perancang di balik semua ini daripada berasumsi bahwa semuanya terjadi secara kebetulan? Oke, aku rasa dari argumen sama Valer sama Madel ini sebenarnya sangat menarik ya. Aku dari tadi lihat kalau misalnya Valer itu sebenarnya menyoroti bagaimana sebenarnya ateis itu didukung oleh berbagai faktor luar. Dia tadi sebutkan ada faktor psikologis, ada filsafat, kemudian bahkan sampai ke sains juga. Sementara dari Fadel sendiri yang memberikan kontra argumennya terhadap Valeri, em, dia juga menyatakan bahwa sebenarnya ateisme juga bisa menjadi sebuah reaksi yang sebenarnya reaksi emosional juga, dan bahwasanya bagaimana agama tuh memiliki peran positif dalam sejarah. Tadi Valer sempat singgung soal sebenarnya uh, itu nggak bisa dijelaskan secara sains, karena menurut sains pun ada teori-teori yang menyatakan bahwa itu seperti tadi bilang evolusi dan segala macamnya oleh Charles Darwin. Tapi kalau dari Fadel juga menyatakan bahwa mungkin uh, bahkan ada tokoh-tokoh sejarah, tokoh-tokoh fisikawan, tokoh-tokoh ilmuwan dunia yang menyatakan bahwa sebenarnya ada Tuhan atau kecerdasan yang lebih tinggi. Oke, sebenarnya mungkin dari sini kita bisa tarik beberapa kesimpulan, tapi sebelum itu mungkin adakah pernyataan penutup daripada Valeri dan juga Fadel? Mungkin boleh dijelaskan dalam satu kalimat kalau mau. Jadi mungkin dari aku, ateisme adalah kesimpulan logis bagi mereka yang, mengutamakan rasionalitas dan bukti ilmiah. Kalau dari aku sendiri, justru jika kita menggunakan logika dan melihat lebih dalam, keberadaan Tuhan lebih masuk akal daripada kebetulan semata. Oke, mungkin itu tadi pernyataan penutup daripada Valeri dan juga Fadel. Terima kasih atas argumen dan juga pendapatnya Valeri dan Fadel. Mungkin dari sini kita bisa mengetahui lebih dalam lagi ya mengenai pandangan ateisme, dan juga sebenarnya apakah itu bisa kita nyatakan sebagai sesuatu yang konkret atau memang masih ada kelemahan dalam argumen-argumennya. Namun sebelumnya mungkin kita bisa berlanjut kepada stage berikutnya, di mana beberapa daripada narasumber kita yang akan menjelaskan tentang bagaimana kita mempercayai bahwa adanya Tuhan berdasarkan daripada argumen yang dimiliki oleh Thomas Aquinas. Mungkin dari keempat narasumber yang ada yang mau mulai duluan? Mungkin saya mau mulai duluan. Oke, silakan William. Jadi si Aquinas ini kan salah satu kontribusi utama itu ada namanya 5 jalan, yaitu 5 argumen rasional untuk membuktikan keberadaan Tuhan. Kayak argumen gerak, sebab, keberadaan niscaya, kesempurnaan, dan desain. Mungkin salah satu aja deh. Aquinas ini dia mengembangkan konsep etika, jadi berbasis kebebasan manusia untuk memilih berdasarkan akal budi dan hati nurani. Jadi dasar tanggung jawab moral. Dia juga menjelaskan kalau hubungan antara esensi dan eksistensi, di mana Tuhan memiliki kesatuan sempurna antara keduanya. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih William. Mungkin tadi William udah jelasin kan ada 5 ya. William udah jelasin satu, mungkin untuk dari narasumber yang lain boleh jelasin poin-poin yang lain. Silakan Jeff. Mungkin aku jelasin dari argumen gerakan atau argumen from motion, di mana Thomas Aquinas ini mengatakan bahwa kita itu melihat segala sesuatu itu di dunia itu harus bergerak atau berubah. Terus segala sesuatu itu yang bergerak itu digerakkan itu karena sesuatu yang lain, bukan karena dirinya sendiri. Terus setiap pergerakan itu memerlukan penyebab, maka akan ada rantai pergerakan tanpa akhir. Terus karena rantai ini tidak bisa berlanjut atau tanpa batas, harus ada penggerak pertama yang tidak digerakkan oleh apapun. Di mana penggerak pertama itu adalah Tuhan. Mungkin dari aku itu aja. Oke, terima kasih banyak Jeff. Mungkin untuk Clarissa atau Ahmad. Mungkin aku mau, tadi kan udah dijelaskan juga ya kalau misalnya em, argumen yang disampaikan sama Thomas Aquinas itu ada 5 gitu. Dan yang aku mau bahas di sini adalah the fifth way ataupun em,
yang berfokus sama argumen dari tujuan gitu. Jadi itu fokusnya pada ide bahwa alam semesta itu tuh menunjukkan tanda-tanda keteraturan dan tujuan yang jelas dalam cara segala sesuatu itu berfungsi dan juga berkembang gitu. Nah, kata teleologi sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu telos yang berarti tujuan atau akhir dan logos yang berarti ilmu atau pengetahuan. Nah, dalam konteks ini teleologi itu merujuk pada gagasan bahwa segala sesuatu di alam semesta ini tuh memiliki tujuan gitu, memiliki tujuan dan juga punya arah tertentu. Dan hal ini tuh terlihat dalam gimana sih kayak benda-benda di alam semesta itu tuh beroperasi dengan keteraturan yang jelas gitu. Nah, Aquinas ini tuh berpendapat bahwa kayak keteraturan yang terjadi di alam semesta ini tuh nggak mungkin terjadi begitu saja tanpa ada penyebab yang jelas atau penyebab yang cerdas lah atau disengaja gitu. Ia mengajukan bahwa keteraturan yang terlihat dalam alam semesta ini tuh memerlukan seorang perancang yang cerdas gitu untuk mengaturnya. Sebab jika kalau misalnya kita lihat nih benda-benda atau sistem yang memiliki tujuan dan keteraturan, kita biasanya kita kayak biasanya ngasih asumsi gitu kalau misalnya ada seseorang atau ada sesuatu yang merancang atau mengarahkan mereka untuk mencapai tujuan tersebut. Eh, nah, dalam hal ini atau pada akhirnya gitu, argumen teleologis Aquinas ini mengusulkan bahwa ya ada yang mengatur dan merencanakan segalanya, yaitu Tuhan. Tuhan adalah penyebab utama yang mengarahkan segala sesuatu menuju tujuan-tujuannya dan keberadaannya dapat dibuktikan melalui keteraturan dan tujuan yang terjadi di alam semesta. Gitu. Oke, kalau dari aku itu aja. Oke, terima kasih banyak Clarissa. Mungkin satu argumen terakhir untuk ini dari Ahmad, boleh silakan. Mungkin aku kalau dari Thomas Aquinas itu dalam argumen sebab efisien atau efficient cause menyatakan bahwa segala sesuatu memiliki penyebab dan tidak mungkin ada rantai penyebab yang tidak tak berujung. Jika tidak ada titik awal, maka tidak akan ada apapun yang eksis di dunia ini. Karena kenyataan alam semesta harus ada penyebab pertama yang tidak disebabkan oleh apapun. Aquinas menyimpulkan bahwa penyebab pertama ini adalah Tuhan, seperti rangkaian domino yang jatuh satu persatu. Pasti ada domino pertama yang memulai semuanya. Tanpa penyebab awal, tidak ada akibat begitu pula. Begitu pula alam semesta memerlukan suatu penyebab utama yang mendasari keberadaannya, yaitu Tuhan. Itu dari saya. Oke, terima kasih banyak kepada Ahmad juga. Jadi luar biasa dari tadi kita udah dengar beberapa argumen dan juga pandangan daripada Thomas Aquinas yang udah dijelasin sama empat narasumber kita. Jadi sebenarnya yang kita bahas itu kurang lebih itu semua untuk hari ini. Sebelumnya aku mau jelaskan aja sebenarnya daripada talk show yang kita lakukan hari ini tujuannya bukan untuk mempengaruhi atau memaksa satu pihak untuk percaya dengan pihak yang lain, tapi murni karena ini adalah sesuatu yang menarik untuk dipelajari sebenarnya. Jadi ketika kita ingin mempercayai sesuatu gitu, paling nggak kita harus tahu ya bagaimana pandangan daripada perspektif lain. Apakah apa yang kita percaya itu sudah sesuai dengan tujuan, sudah sesuai dengan diri kita sendiri. Jadi aku harap dengan adanya talk show ini kita dan para pendengar juga bisa lebih mengetahui lagi lebih dalam pengetahuannya mengenai keberadaan Tuhan, sehingga kita bisa akhirnya mempercayai keberadaan Tuhan dengan alasan. Jadi kurang lebih itu yang akan kita bahas hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok Agustinus mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya.